Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku sama. Bersama katakan Allah sumber. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabar? Saya percaya kita semua adalah dalam keadaan sehat, kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa situasi COVID-19 ini penyebarannya masih tinggi. Namun saya percaya bahwa apapun keadaan di luar sana, apapun keadaan di sekitar kita, satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Bersyukur kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, firman-Nya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kita ada hari ini, itu semua karena penggenapan janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Tepuk tangan tinggi-tinggi bawa Yusman. Allah sumber kuatku, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Hari ini minggu yang terakhir di bulan Agustus, dan kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan di rumah kita masing-masing lewat ibadah kita secara online. Biarlah kita masing-masing akan mempersiapkan hati kita. Beberapa waktu ke depan ini benar-benar kita khususkan buat Tuhan. Kita tinggalkan dulu segala kesibukan kita. Kita mau fokus kepada Tuhan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan satukan hati kita dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada saat ini kami siap untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu datang mengurapi setiap kami yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami memberikan hati kami untuk Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau. Bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa pengurapan daripada Roh Kudus turun di atas setiap pribadi kami. Mulai dari hamba-Mu yang Engkau akan pakai untuk menjadi alat-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa pengurapan-Mu turun di atas hamba-Mu, di atas setiap ujian penyembahan yang kami naikkan. Dan sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan siap untuk memberkati setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Semua yang siap untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih ingat tema khotbah kita sepanjang bulan ini? 4 kali saya membawakan firman Tuhan dengan tema di bulan Agustus ini adalah iman adalah melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Sulit melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Seperti apa itu? Ya. Melihat, pertama kita sudah mendengar tentang melihat kehendak Allah bagi kehidupan Abraham. Jadi kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan adalah melihat kehendak Tuhan. Kita sudah mendengar tentang Abraham, ya,
bagaimana dia melihat kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang dia harus awali, dia harus tinggalkan zona nyamannya. Dan dia harus taat kepada Tuhan tanpa ragu. Kemudian dia harus percaya, mempercayai setiap janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Kemudian di minggu yang berikut kita diajak untuk fokus kepada kuasa Allah yang tidak terbatas. Iman adalah melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Hati fokus kepada kuasa Allah yang tidak terbatas, di mana di situ kita melihat apa yang dikatakan oleh Ayub 11 ayat 7 sampai 10. Ya, kuasa Tuhan yang luar biasa, dahsyat yang tidak dapat diukur. Ya, luasnya, dalamnya, lebarnya, tingginya luar biasa. Ya, mana kuasa Allah yang tidak terbatas itu dapat melepaskan kita dari belenggu iblis dan kuasa gelap. Dan kuasa Allah yang tidak terbatas itu dapat menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman yang kekal. Bahkan kuasa Allah yang tidak terbatas itu dapat mengatasi, menaklukkan alam semesta yang bergejolak, gelombang, ya, angin, ribut yang mungkin datang menerpa perahu kehidupan kita. Dia Allah yang berkuasa dan kuasanya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia sanggup untuk meredakan, mengendalikan alam semesta ini. Bahkan virus penyakit COVID pun dia dapat menaklukkannya. Dia juga dapat mengalahkan segala hal-hal yang begitu berat dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu yang terjadi yang menyerang kehidupan kita, yang coba mengikat kita, masalah persoalan, dia mampu melepaskan karena dia fokus kita kepada Allah yang tidak terbatas. Ya, kemudian minggu kemarin kita sudah belajar iman adalah rela mengalami cobaan yang berat. Ya, rela menghadapi atau mengalami cobaan yang berat. Kita sudah belajar dari kehidupan Ayub. Ya, di mana Ayub dia mengalami cobaan yang berat. Kita sudah tahu itu, bahwa dia kehilangan harta kekayaannya, kehilangan anak-anaknya, bahkan kehilangan kesehatannya sendiri. Ya, tapi kita boleh lihat bahwa dia mampu. Ayub bisa menghadapi cobaan yang berat itu. Kenapa? Karena dia menerima keadaan itu. Dia tidak menolak, tapi dia menerima, ya, keadaan itu. Dia akui itu, bahwa benar aku mengalami kesusahan, kesulitan. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Ya, kita nggak bisa nutupin, kita nggak bisa katakan oh nggak apa-apa. Ya, kita harus mengakui bahwa benar kita sedang dalam masalah yang besar. Kita sedang dalam cobaan yang besar dan itu sangat menyakitkan. Itu sangat menakutkan. Itu sangat membuat kita berduka. Itu sangat membuat kita sedih. Ya, kita harus mengakui itu. Ya, kita bukan manusia yang super, kita manusia yang terbatas. Akui itu di hadapan Tuhan. Dan dia juga mengakui bahwa itu otoritas Tuhan. Dia mengakui otoritas Tuhan, bahwa hidup kita, semua yang kita miliki itu ada di dalam tangan Tuhan. Itu dalam kuasanya Tuhan. Itu sebabnya bilang kalau Tuhan memberi dan Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, jadi itu luar biasa. Cuman yang begitu beratnya. Dan dia tahu kenapa dia berkata demikian, karena dia tahu penebusnya hidup. Ya, penebusnya hidup. Ya, luar biasa. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, yang mengikuti setiap firman ini, apakah kita benar-benar siap untuk menjalankan kehidupan iman yang luar biasa, melihat yang tidak kelihatan,
Nah, sebelumnya kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita mau mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Semua tepuk tangan.
Hari ini saya akan bicara sesuatu yang bukan lagi sesuatu yang berat ya, tapi saya mau bicara sesuatu yang luar biasa yang saya percaya ini bisa membebat setiap hati kita. Ini bisa membuat kita bergairah dengan kehidupan kita walaupun kita berada di dalam cobaan yang berat ya. Kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa sebagaimana saya katakan pada waktu yang lalu bahwa apapun yang berat kita hadapi karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini yang luar biasa ya, iman melihat yang tidak kelihatan ya, yaitu hidup bersama Tuhan atau hidup bersama Allah di surga. Haleluya. Senang, ini suatu kabar yang senang. Iman adalah melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Apa itu adalah hidup bersama dengan Tuhan di surga. Kita semua belum ada yang pergi ke surga. Nah, iya. Tapi pasti kita semua ingin ke surga. Amin. Haleluya. Inilah sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang pengharapan yang membangkitkan gairah untuk kita terus bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita mengalami banyak cobaan, sekalipun banyak penderitaan, tapi saya percaya firman ini akan memberikan penghiburan buat kita, memberikan makna yang indah buat kita sehingga kita boleh diberikan semangat yang baru untuk jalani hidup ini, sebab kita tahu bahwa kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Haleluya. Kalau saya mau tanya, siapa yang sudah pernah ke surga? Pernah membayangkan tentang surga itu seperti apa? Banyak orang membayangkan tentang surga itu, waduh indah, taman yang indah, luar biasa ya. Tapi saya mau katakan, sehebat-hebatnya orang berfantasi untuk coba melukiskan, menggambarkan tentang surga, saya katakan itu tidak sebanding dengan apa kenyataan nanti ketika kita melihatnya. Luar biasa. Gak ada satu orang pun yang bisa membayangkan dengan tepat surga itu seperti apa. Tapi kita punya firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan menjelaskan kita tentang surga itu. Ya, semua pasti kita ingin. Saudara ingin hidup bersama Tuhan di surga? Gak ada di antara kita yang tidak mau. Ya, hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua jalan. Ya, jalan sempit dan jalan lebar. Ya. Ada pujian itu, jalan yang lebar katanya itu ujungnya neraka, tapi jalan yang sempit itu adalah ujungnya surga. Ya, dalam pengertian mau masuk surga itu nggak gampang. Ya, jalannya sempit artinya itu sukar. Ya, nggak gampang, bukan jalan tol, jalan yang lebar, jalan bebas kan. Ya, tapi ke surga itu, ya. Gak gampang, tapi kita pingin ke situ, ya. Pingin ke situ berarti kita mau hadapi yang susah, yang sulit, karena tidak gampang, ya. Nah, saya mau katakan pasti kita semua pingin ke surga, gak ada yang gak mau. Orang yang gak percaya Tuhan pun, gak percaya Yesus pun pingin ke surga, ke tempat di surga, ya. Semua pingin, ya. Mengapa? Mengapa kita pingin ke surga, ya? Mengapa kita pengen ke surga? Ya, kita baca dulu di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Lalu disambung dengan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ya. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya, ingat baik-baik. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah nats yang menyatakan bahwa iman melihat yang tidak kelihatan, artinya hidup bersama dengan Allah atau dengan Tuhan di surga. Ya, ini iman kita supaya orang percaya, ya, kita mau hidup bersama dengan Tuhan di surga. Kenapa? Karena firman tadi mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan, ya, karena Tuhan Yesus menyediakan tempat, ya, menyediakan tempat di surga, ya, menyediakan. Jadi kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau saat kita di dunia, kita memang hidupnya nggak nyaman, ya, ngontrak sana ngontrak sini, penuh dengan penderitaan, harus berjuang, ya. Tetapi dikatakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa, yang indah, yang memberikan kepada kita satu pengharapan yang luar biasa di tengah-tengah penderitaan ini, bahwa satu saat iman kita mengatakan bahwa satu saat kita akan hidup bersama Tuhan di surga. Haleluya. Ya, karena janji Tuhan, Dia menyediakan tempat dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di surga selama-lamanya. Selama-lamanya, ya, selama-lamanya, ya. Dan kita semua pingin ke sana. Kenapa? Ya, ada apa di surga? Ya, ada apa di surga? Ya, karena surga adalah tempat tinggal atau rumahnya Allah, di mana di situ ada Trinitas, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang tinggal di sana. Ya, itu rumahnya Allah, tempat tinggalnya Allah, tempat tinggalnya Tuhan Yesus, tempat tinggalnya Roh Kudus di sana. Luar biasa. Jadi kita pingin, kalau selama ini kita belum melihat Allah muka dengan muka, ya, muka cuma dalam alam roh kita melihat, ya, tetapi muka dengan muka kita nggak pernah lihat. Karena kenapa? Karena ada manusia yang berdosa itu kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, dikatakan kita bisa mati, ya, karena Allah dengan kekudusannya. Tapi satu saat kita akan berjumpa dengan Dia, kita akan lihat muka dengan muka. Luar biasa, ya. Ini sesuatu pengalaman yang luar biasa, ya. Ini tempat tinggalnya Allah, kita akan datang di sana. Semewah-mewahnya rumah yang ada di dunia ini, dikatakan gak sebanding dengan rumah Allah, rumah Bapa kita di surga, ya. Luar biasa, ya, di tempat tinggalnya. Ibrani 12 ayat 22 dan 23 berkata, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh yang orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, di situ bukan cuma tempat kediaman Allah Bapa dan Yesus dan Roh Kudus, tetapi di situ dikatakan ada juga para malaikat tinggal di sana. Bahkan lebih daripada itu dikatakan ada orang-orang percaya yang akan tinggal di sana. Luar biasa, ya, tempat yang luar. Jadi bukan cuman malaikat di situ, tapi itu juga tempat tinggalnya orang-orang percaya nanti, ya, ketika Tuhan datang untuk menjemput kita masuk ke kerajaan surga itu. Luar biasa, ya. Tempat yang indah. Itu sebabnya kita rindu ke sana, ya. Banyak ragu yang menunjukkan kerinduan kita, ya, untuk ada bersama dengan Tuhan di surga, ya.
kita juga ingin ke surga. Ya, kenapa? Karena tempat itu, karena di surga adalah tempat yang tenang dan penuh damai sejahtera. Ya, kita baca dalam Lukas pasalnya yang ke-20 ayat 34 sampai 36. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Luar biasa, ya, luar biasa. Bahwa tempat kita pingin ke surga tetap karena tempat itu adalah tempat yang tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Dikatakan tidak ada perkawinan di sana, ya. Jadi nggak takut lagi ada perselingkuhan. Banyak orang kan gelisah, banyak orang nggak tenang, banyak orang hidupnya nggak ada damai, ya, karena takut, ya. Ada perselingkuhan, ya, sehingga ada keributan, ya, ada pertengkaran, ya. Sana nggak ada, kan ada lagi kawin, tidak ada perkawinan, tidak ada kawin mengawinkan di sana, ya. Jadi tenang di sana, hidup kita tenang, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, nggak ada curiga-curiga, nggak ada cemburu-cemburu, ya. Mau laki perempuan, mau duduk di mana itu nggak ada lagi. Wah, nanti selingkuh atau apa? Nggak ada lagi itu perasaan begitu di sana, ya. Lalu dikatakan tidak ada kematian di sana, ya. Jadi hidup terus menerus, nggak ada lagi kematian. Kalau sekarang kita takut mati, ada orang takut mati, ya. Padahal kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, mati itu adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Iya. Kalau hidup untuk Tuhan, kalau mati sesuatu yang menguntungkan. Ya. Kalau orang belum tahu bahwa dia belum memiliki iman yang tidak kelihatan itu, bahwa dia akan hidup bersama dengan Tuhan di surga, pasti dia takut mati. Ya. Takut mati dia. Ya. Tapi kalau dia punya iman bahwa nanti akan hidup bersama dengan Tuhan di surga, ya, maka dia siap dipanggil Tuhan kapanpun, sebab dia tahu dia akan pergi ke surga, ke tempat yang tenang, ya, ke tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Dan di sana tidak ada lagi kematian. Ingat, tidak ada lagi kematian di sana. Ya. Bahkan di dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ratap tangis di sana. Karena tenang, ya, semua aman, tenang, ya. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan yang datang menimpa, tidak ada maut lagi di sana. Ya, saya nggak bisa membayangkan gimana suasana seperti itu. Saya terima aja dengan iman. Pokoknya di sana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi maut di sana, tidak ada perkabungan di sana, tidak ada lagi air mata di sana. Jadi kalau kita merasa itu tidak ada air mata, betapa bahagianya kita. Hidup kita tenang, dan itu hanya ada di surga. Itu sebabnya kita pingin untuk ke sana. Haleluya, haleluya. Ya, kita pingin ke surga, ya, karena di surga adalah tempat sukacita, tempat sukacita, ya. Puji Tuhan, Lukas 15 ayat 7
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Ya, jadi di surga itu adalah tempat sukacita, makanya kita pingin ke sana karena di sana ada sukacita. Karena di dunia kita menderita, ya, di dunia kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Iya, tapi di sana ada sukacita yang luar biasa. Karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yang saya mau ambil di sini bahwa kita pingin ke surga karena di surga adalah tempat sukacita. Haleluya. Saudara di dalam dunia tidak pernah rasakan itu kesukacita, tidak pernah rasa senang, yang ada cuma duka cita, cuma ada tangisan, cuma ada pergumulan. Kapan berakhir ya? Tapi satu saat kita punya iman yang tidak kelihatan, yang iman melihat yang tidak kelihatan, itu iman melihat satu saat kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Di tempat itu tidak ada lagi ratap tangis, di tempat itu tidak ada lagi duka cita, di tempat itu tidak ada lagi sengsara, tidak ada lagi kematian. Di tempat itu hanya ada sukacita terus menerus dari kekal sampai kekal. Ya, sukacita di sana karena ada jiwa yang diselamatkan. Ya, tempat sukacita di sana karena dikatakan di dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12. Ya, saudara catat aja ayat-ayat ini. Ya, nanti saudara baca ulang lagi di rumah, di tempat kita masing-masing dalam Alkitab kita. Karena kita akan mendapat pahala di sana ada sukacita, karena di sana kita akan mendapatkan upah, kita akan mendapatkan pahala di sana. Bahkan kita akan mendapatkan mahkota kebenaran yang dikatakan oleh 2 Timotius 4 ayat 8. Ya, makanya ada sukacita di sana. Karena di sana kita akan mendapat upah, pahala, bahkan mahkota kebenaran. Ya. Dan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, kita ingin ke surga karena di situ tempat sukacita. Kenapa? Karena di situ kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah layu, tidak akan pernah lenyap. Ya. Jadi itu kita akan peroleh ketika kita bertahan dalam penderitaan, dalam cobaan yang berat, ketika kita ada dalam dunia. Ya, kita tetap jalani hidup, kita tetap tekun dan setia mengiring Tuhan walaupun banyak penderitaan, sebab kita punya iman bahwa satu saat kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga dari kekal sampai kekal. Haleluya. 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 Saudara ingin, sekali lagi saya tanya, saudara ingin pergi ke surga, hidup bersama dengan Tuhan di surga? Pasti mau, ya, pasti mau. Nah, kalau kita mau ke sana berarti kita harus sabar terus hadapi hidup di dunia ini, diperlakukan dengan tidak adil, tidak terhormat, ya, dilecehkan, disepelekan, ditinggalkan, dibiarkan sendiri, nggak peduli, ya, nggak apa-apa, jalanin saja. Ya, mungkin Tuhan izinkan cobaan yang terberat dalam kehidupan kita, kehilangan segalanya, berat itu, gak apa-apa, kita terus jalani hidup ini, sebab kita punya iman, ya, itu kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga untuk selama-lamanya. Nah, kalau saudara mau, ya pasti kita akan bagaimana, ya, supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan di surga. Bagaimana? Ya, apa yang kita harus lakukan?
ya, agar kita bisa hidup bersama dengan Tuhan di surga. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, ya, dikatakan kita harus menjadi manusia baru, yaitu manusia Allah, manusia ilahi, atau anak-anak terang. Artinya, kita harus memiliki fondasi dasar di dalam Kristus. Punya fondasi yang kuat, dasar, ya, di dalam Kristus. Kalau kita nggak punya fondasi yang kuat di dalam Kristus, kita gampang goyah, kita gampang putus asa, ya. Bahkan kita akan menyerah dengan nasib kita, dan kita tidak akan berjuang untuk meraih kehidupan bersama dengan Tuhan di surga. Ya. Jadi harus tahu, harus memiliki fondasi dasar yang kuat di dalam Tuhan. Ya, yaitu mengakui dan percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Percaya, mengakui dan percaya bahwa Yesus itulah juru selamat satu-satunya dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Ini dasar. Kita harus memiliki fondasi dasar dalam Kristus, yaitu mengaku dan percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Ya, tanpa Yesus nggak bisa. Ya, itu pertama kita punya. Kita mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, jalan keselamatan, hidup yang kekal di surga bersama dengan Allah. Ya, itu mengaku. Pertama kita punya dasar fondasi yang kuat dalam Kristus, itu mengaku. Pertama kita mengaku, ya, bahwa Yesus satu-satunya, mengaku dan percaya, ya, menerima Dia sebagai satu-satunya juru selamat kita. Ya, kemudian bertobat, ya, bertobat, ya, ini fondasi. Kalau kita cuma percaya tapi tidak bertobat, itu sama saja dengan bohong, dengan nol. Mak aja bohong katanya, ya. Percaya, menerima Yesus dan bertobat, ya, artinya tinggalkan, ya, tinggalkan dosa, kesalahan masa lalu kita dan hidup baru bersama dengan Tuhan. Ya. Harus bertobat, ya, tinggalkan hidup yang lama. Bukan cuma percaya, akui, terima Yesus, tapi kita nggak bertobat, gimana? Ya, artinya kita tidak meninggalkan hidup kita yang lama, bagaimana? Ya, harus tinggalkan, bertobat. Ya, setelah bertobat, baptis, ya, baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di baptisan itu adalah meterai, ya, meterai bahwa kita menjadi milik Kristus. Itu satu meterai, ya. Bukan dengan kita baptis kita disucikan, tidak, ya. Nah, kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita satu-satunya, dan kita bertobat, tinggalkan hidup kita yang lama dan kita hidup bersama dengan Tuhan, ya. Dan tandanya kita dibaptis, kita menyerahkan hidup sebagai meterai, tanda sah bahwa kita milik Kristus. Kita sah, ya. Itu seperti cap, ya. Surat pernyataan kalau tidak ada cap itu tidak sah. Jadi dengan baptisan itu kita sah menjadi milik Tuhan. Itu meterai untuk kita menjadi milik Tuhan. Markus 1 ayat 4. Markus 1 ayat 4 dikatakan, demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat, ya, dan sebagai
meterai, kita dibaptis, ya, maka Tuhan menghapus setiap dosa kita, ya. Dan kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagaimana dikatakan dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Jadikan murid, ya, diajar, dilatih, ya, tentang keselamatan itu seperti apa. Fondasi yang kuat, dasar yang kuat dalam Kristus itu adalah percaya, mengaku dan percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa, hanya melalui Yesus, ya. Dan dia harus bertobat, ya. Dan sebagai tanda dia bertobat, tinggalkan hidupnya yang lama dan baru bersama dengan Tuhan, dia dimeteraikan lewat baptisan air, ya. Karena dia dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sah milik Kristus. Haleluya. Yang kedua, ya. Jadi kalau kita mau supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan di surga untuk selama-lamanya, maka kita harus menjadi manusia baru, manusia Allah, manusia ilahi. Itu anak-anak terang, artinya punya fondasi yang kuat dalam Yesus, ya. Dengan kata lain bahwa kita harus mengaku dan percaya bahwa Yesus itulah juru selamat, satu-satunya jalan yang menuju ke rumah Bapa, ya. Bertemu dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, ya, bertobat, ya, tinggalkan yang lama dan hidup baru bersama dengan Tuhan. Dan sebagai tanda meterai milik Tuhan, dia dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang kedua, ya, setelah kita memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan, ya, kita menjadi anak-anak Allah, manusia ilahi, anak-anak terang, ya. Yang kedua, jalankan pelayanan dengan fokus kepada kemuliaan kekal, ya. Jalankan pelayanan dengan fokus untuk kemuliaan kekal, bukan pelayanan fokus kepada apa yang kita dapat di dalam dunia ini, ya. Tapi apa yang akan kita dapat nanti, itulah kepada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan buat kita, ya. Jalankan pelayanan dengan fokus kepada kemuliaan kekal, yaitu kemuliaan Kristus yang akan kita terima. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Haleluya, haleluya, ya. Jadi jalankan pelayanan kita dengan fokus kepada kemuliaan kekal, yaitu kemuliaan Kristus. Jadi kalau kita fokus, kita tahu bahwa selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kenapa? Karena dia fokusnya bukan kepada penderitaan itu. Dia fokusnya bukan sengsaranya yang dia alami di dunia, tapi dia fokusnya kepada kemuliaan kekal yang Allah Bapa sediakan bagi dia. Demikian juga dengan kita, ya. Jalankan pelayanan kita dengan fokus kepada kemuliaan kekal, yaitu kemuliaan Kristus yang akan diberikan atau kita akan terima, ya, diberikan Tuhan kepada kita, ya. Kalau kita fokus kepada kemuliaan, maka kita tidak akan pernah putus asa, kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah terhambat
pelayanan kita. Ya, kita akan tetap terus jalani walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kendala, walaupun banyak hal-hal yang menyedihkan, walaupun banyak hal-hal yang menyakitkan, walaupun tidak pernah dianggap, walaupun tidak pernah dihargai. Ya, pelayanan kita mungkin kecil, di pandang orang itu pelayanan itu hina, ya, sesuatu yang tidak berarti. Tapi kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Karena kita berfokus kepada kemuliaan yang akan kita terima di balik semua penderitaan yang kita alami saat ini. Haleluya. Maka kita akan tetap bersemangat melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita akan tetap semangat mengiring Tuhan. Mengiring Tuhan seumur hidup kita. Jalani kehidupan ini, jalani pelayanan ini. Ya. Jalani pengiringan kita kepada Tuhan. Banyak semak duri, banyak berbatu-batu jalan yang harus kita tempuh. Ya, ada jurang yang curam. Ya, kita membutuhkan hati-hati dalam menjalani hidup kita, pelayanan kita. Ya, pengiringan kita, komitmen kita kepada Tuhan. Ya, karena tidak mulus. Ya. Kita harus terus pikul salib tiap hari, sangkal nili setiap hari. Ya. Kadang-kadang yang kita lakukan itu sangat-sangat bertentangan, ya, dengan kehendak kita. Ya. Mungkin itu menekan harga diri kita, menekan perasaan kita, tapi jalani saja. Sebab fokus kita bukan kepada yang kelihatan itu, amin. Tapi fokus kita kepada yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan kekal yang akan kita terima di surga yang kekal, yang telah disediakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Dan yang ketiga, ya, tetap setia dan andalkan Tuhan ketika dalam penderitaan yang kita alami dalam pelayanan kita. Tetap setia dan tetap andalkan Tuhan ketika kita berada di dalam penderitaan, ketika kita dalam pelayanan kita menghadapi penderitaan. Ya, tetap setia. Ya, tetaplah setia dan tetap andalkan Tuhan. Jangan engkau andalkan kekuatanmu, jangan engkau andalkan kemampuanmu, jangan engkau andalkan pengetahuanmu, jangan engkau andalkan kehebatanmu, tapi engkau andalkan Tuhan. Sebab manusia siapapun dia terbatas. Waktunya terbatas, kekuatannya terbatas. Ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu, manusia itu punya keterbatasan. Usianya terbatas, kekuatannya terbatas, semakin tua semakin lemah, ya. Mentalnya juga terbatas, ya. Ya. Tapi batiniah dia semakin hari semakin diperbarui, ya. Karena kita mempunyai keyakinan percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita tidak mengandalkan kekuatan kita karena itu terbatas. Ya, jadi kita tetap setia. Ya, jalankan kehidupan pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, walaupun dalam penderitaan kita tetap setia lakukan dan kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan buat kita. 2 Timotius yang keempat ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Haleluya. Jadi tetap setia, andalkan Tuhan. Dikatakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Mungkin kita sudah mau teriak, sudah mau katakan, Tuhan aku tidak sanggup lagi, Tuhan aku berhenti saja. Ya, perasaan-perasaan kita sudah gundah gulana, ingin untuk berhenti saja, untuk stop aja. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya,
dalam segala hal. Kuasai dirimu, kuasai perasaanmu, kuasai pikiranmu, kuasai perkataanmu, kuasai perbuatanmu. Jangan sampai tercela. Ya, jangan hal yang kecil itu merusak nilai yang setitik, merusak susu sebelah. Jangan hal yang kecil, perkataan yang kecil itu, kalimat yang kecil, perbuatan yang kecil, keluhan yang kecil itu. Ya, akhirnya engkau tidak mendapatkan kemuliaan yang Tuhan berikan. Akhirnya kita tidak dapat masuk hidup bersama dengan Allah di surga. Kuasai, ya, kuasai dirimu dalam segala hal. Ya. Sabarlah menderita apapun perasaan yang datang. Ya, apapun pikiran yang datang, kendalikan dan kuasai itu. Dan kita harus sabar menderita. Dan tetap lakukan pemberitaan Injil. Dan tetap lakukan tugas pelayanan kita. Itu kata firman Tuhan. Ya, tetap setia dan andalkan Tuhan. Ya, walaupun dalam menderita. Ya, haleluya, haleluya. Saudara masih mau hidup bersama dengan Tuhan di surga? Saudara masih mau pelihara imanmu, yaitu hidup bersama dengan Tuhan di surga? Iya, saya mau, tapi ini loh syaratnya. Syaratnya kok begitu berat ya? Nggak berat, nggak susah. Yang beratnya ini kita mematikan egonya kita, ya. Makanya dikatakan taklukkan, kuasai, kendalikan dirimu dalam segala hal. Itu aja, ya. Kalau kita sudah bisa menaklukkan egonya kita, dirinya kita, menaklukkan pikiran kita, perkataan kita, perasaan kita, perbuatan kita, kita bisa menaklukkan itu di bawah kekuatan kuasa Tuhan, maka kita pasti akan jalani itu. Walaupun berat, kita tetap setia, tetap jalani, karena kita melihat kepada fokus kita kepada kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya, haleluya. Saudara masih mau ya iman untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga selama-lamanya? Haleluya. Harus mau. Siapa yang mau masuk neraka? Nggak mau. Siapa yang mau tinggal di dunia terus-menerus? Nggak mau. Saya mau ke surga. Amin. Saudara mau ke surga? Haleluya. Ya, di surga tempatnya rumah Bapa. Ada Tuhan, ada Trinitas di sana. Ada Tuhan, Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di sana. Ada para malaikat di sana. Ada kumpulan orang-orang percaya di sana, orang-orang benar di sana. Haleluya, haleluya. Di sana ada tempatnya tenang dan penuh damai sejahtera. Gak ada keributan di sana, gak ada pertengkaran di sana, gak ada kerusuhan di sana, gak ada virus COVID di sana, gak ada penyakit di sana. Haleluya. Sana ada sukacita, iya, sukacita yang melimpah. Karena kita di sana akan mendapat upah. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan di sana. Haleluya. Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang kekal, yang tidak akan binasa. Haleluya. Tapi syaratnya. Haleluya. Kita harus menjadi atau kita harus menjadi manusia Allah. Manusia ilahi, anak-anak terang, ya, artinya memiliki fondasi dasar yang kuat dalam Kristus, yaitu percaya, ya, percaya kepada Tuhan, ya, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, karena Dia yang akan membawa kita kepada Tuhan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa kita sampai ke surga. Ya.
kita bertobat. Tinggalkan hidup yang lama. Bertobat. Sekarang bertobat. Bertobatlah. Ya. Bertobatlah dari kehidupan yang dosa. Bertobatlah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Bertobatlah dari segala pelanggaran-pelanggaran. Bertobatlah dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mulut kita harus bertobat. Hidup kita, tubuh kita harus bertobat. Mata kita, telinga kita harus bertobat. Ya. Segala hal yang indah, yang mulia, yang sedap didengar, yang datangnya dari Tuhan, itu yang harus menguasai seluruh hidup kita. Ya. Saya juga harus bertobat. Saya bukan orang yang manusia sempurna. Saya masih banyak kekurangan. Tiap hari, ya, kita harus katakan selidiki aku ya Tuhan. Ya. Kenalilah pikiranku. Kadang-kadang dalam pikiran ini sumber hati, sumber untuk kejahatan. Kalau hati kita tidak bertobat, kalau kita tidak bertobat, ya, itu bertobat, artinya bertobat. Ya. Dan setiap hari kita harus mengakui di hadapan Tuhan segala kesalahan kita. Dan kita bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Ya, haleluya. Ya. Kemudian dikatakan kita harus benar-benar melayani Tuhan. Kita harus fokus kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Fokusnya ke situ, ya. Bukan kepada penderitaan itu, bukan kepada masalah persoalan kita, tapi fokuslah kepada kemuliaan di dalam Kristus yang akan diberikan kepada kita. Ya, Yesus menderita, tapi di balik penderitaan itu dia dimuliakan. Demikian juga dengan kita. Kita menderita dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita menderita ekonomi kita menderita secara ekonomi. Kita menderita dari hal-hal yang daging kita. Gak apa-apa. Ya, fokus kita, ya, kepada Tuhan. Kemuliaan yang Dia sediakan tidak sebanding. Tidak sebanding. Apa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Kemudian tetap setia dan andalkan Tuhan dalam menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dalam menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetap setia walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penderitaan. Tetap setia dan andalkan Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, hikmatmu, kekuatanmu, ya, tapi andalkan Tuhan. Maka engkau akan hidup bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri dengan doa, kita akan mengangkat satu pujian lagi. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa.
membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi hidup. Haleluya. Baik, kita akan berdoa. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita rindu Tuhan untuk hidup bersama dengan Engkau di surga. Saya rindu Tuhan. Tapi kuatkan saya selama saya hidup di dunia ini. Menjalankan hidup panggilan Tuhan. Menjalankan pengiringan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Supaya kita dapat menguasai diri kita. Karena musuh yang terbesar itulah ego kita. Diri kita. Ya. Itu yang paling besar. Ya, kita harus, firman Tuhan mengatakan, kuasailah diri dalam segala hal. Ya. Kalau kita bisa menguasai itu, maka apapun yang kita alami, kita tidak akan pernah mundur. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tetap terus jalan dengan tetap setia dan terus mengandalkan Tuhan, dan tetap terus berserah kepada Tuhan, dan tetap terus berseru kepada Tuhan di dalam segala perkara. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup, tapi kita percaya Tuhan sanggup, dan Tuhan pasti menolong kita. Ketika kita berseru, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, ketika kita terus berserah kepada Tuhan, Dia sumber kekuatan kita. Dia yang akan memampukan kita. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, Engkau memberikan firman Tuhan yang memberi pencerahan buat kami. Di balik penderitaan yang kami alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami di surga yang kekal. Oleh sebab itu, biar kami tetap melihat kepada kemuliaan itu yang Tuhan sediakan buat kami. Itu tempat tinggalmu, rumah kediamanmu, surga yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, yang tidak ada batasnya. Kalau kami hidup di dunia ada batasnya, tapi hidup di surga tidak ada batasnya. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia ini beberapa tahun ke depan, sesuai dengan usia yang Tuhan percayakan bagi kami, supaya kami tetap setia, tekun di dalam Engkau, supaya kami terus mengandalkan Engkau, supaya kami tetap berfokus bukan kepada masalah persoalan kami, penderitaan yang kami alami ketika kami mengiring Tuhan dan melayani Engkau, tapi kami berfokus kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami menjaga kehidupan kami Tuhan. Kami membangun fondasi yang kuat, yaitu di dalam Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya keselamatan dan hidup yang kekal.
Dan biar kami tetap terus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami tetap terus menyerahkan hidup kami kepada pimpinan Tuhan. Biar setiap langkah kehidupan kami menjadi langkah-langkah yang pasti, yang dituntun disertai oleh Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tapi kami akan terus berjalan mengikuti Engkau. Berjalan menurut pimpinan Roh Kudus dan firman Allah yang menjadi terang bagi kami. Dan kami tahu satu ketika kami akan hidup bersama dengan Engkau di surga yang kekal. Oleh sebab itu hamba berdoa bagi setiap pribadi jemaat-Mu Tuhan, setiap orang yang percaya mendengar firman ini, supaya mereka sabar menghadapi hidup ini. Mereka sabar untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Sabar menghadapi virus COVID-19 ini. Dengan segala pengaruh-pengaruhnya, penyebarannya. Tuhan, kami mau berseru dan mengandalkan Tuhan saja. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menghentikan semua wabah penyakit ini, wabah virus ini. Oleh sebab itu kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan juga akan menjaga dan melindungi kami yang mengandalkan Engkau, yang berseru-seru kepadamu Tuhan, yang membangun dasar yang kuat dalam Kristus Yesus. Itu kepercayaan penuh kepadamu Tuhan, penyerahan penuh kepadamu Tuhan. Engkau sendiri yang akan memprotek hidup kami. Engkau sendiri yang akan menjaga kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Sehingga kami tidak pernah kekurangan hal yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa dan menyerahkan setiap keluarga, rumah tangga. Tuhan jaga, lindungi Tuhan. Setiap mereka yang bekerja, yang selalu sering berhadapan dengan orang banyak, Tuhan jaga, lindungi, protek mereka dengan darah Yesus. Mereka yang beraktivitas di rumah, Engkau juga jaga kesehatan. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kedamaian, Engkau memberikan kepada kami gairah untuk tetap terus mempercayai Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga menolong mereka Tuhan yang sedang bergumul untuk pekerjaan mereka, untuk usaha mereka Tuhan. Campur tangan Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap terus berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Keadaan dan situasi tidak membatasi mereka untuk tetap meyakini bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas, yang sanggup untuk memberkati dan menolong setiap kami, yang selalu mengandalkan Engkau, yang selalu berharap dan berserah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami, biar kami memiliki iman untuk melihat yang tidak kelihatan, supaya kami memiliki iman bahwa satu ketika kami akan hidup bersama dengan Engkau di surga yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sertai kami sepanjang minggu berjalan ke depan ini. Persiapkan kami untuk memasuki bulan yang baru. Biar kami tetap memiliki semangat, memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan bahwa Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, sumber segala sesuatu yang kami perlukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kawalan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, dan usaha pekerjaan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Roh Kudus yang akan senantiasa tinggal dan menyertai kita sekalian sepanjang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali yang kedua di awan yang permai untuk menjemput setiap saleh-saleh, termasuk saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau milikku,
di surga. Amin. Sebagai pengumuman, Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Duta Firman yang mau memberikan persembahan, ya, persembahan persepuluhan, persembahan sukarela atau persembahan apa saja yang saudara mau persembahkan dari rekening gereja Sidang Jemaat Allah Duta Firman, saudara bisa transfer ke sana. Operasional pelayanan kita. Haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan saudara semuanya. Dan jangan lupa, minggu depan, minggu pertama, kita akan mengadakan perjamuan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin memiliki roti dan anggur, saudara boleh mari ke gereja. Tapi kalau saudara mau di rumah saja, siapkan aja roti dan sirup, ya, sebagai tanda tubuh Kristus dan darah Yesus. Saudara siapkan di rumah masing-masing. Kita akan di perjamuan, ya, untuk minggu pertama, minggu depan di bulan September. Puji Tuhan. Jangan lupa jemaat Duta Firman hari Selasa ada ibadah konsel secara online melalui Zoom, dan juga hari Kamis ibadah doa melalui Zoom juga di setiap jam 7:30 malam. Tuhan memberkati kita semua. Pasti ada perbedaan anak-anak Tuhan, tetapi pun setia dan tidak yang tidak setia dalam diri. Pasti ada perbedaan. Sebabnya setialah dalam diri Tuhan. Utamakan Tuhan segala hal. Kita akan melihat tolongan kehebatan Tuhan yang ajaib luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.